Ini gimana? Penat? Penat sekali. Penat sekali. Alhamdulillah habis. Dan ini pun Bang Toha baru buat lagi, ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak menyangka kali pertama diborong sampai segini banyaknya sahabatku semua. Meskipun ini mungkin ada yang menganggap gitu aja kok sampai segitunya. Nggak apa-apa sahabatku semua. Tetapi ini merupakan salah satu keikhlasan yang dimana hamba Allah yang begitu sangat baik daripada Malaysia. Bukan berarti ini Bang Toha memuji-muji berlebih-lebih supaya dapat sumbangan lagi. Enggak sahabatku semua. Orang bersedekah itu dari keikhlasan hatinya. Jadi bukan bermaksud Bang Toha puji lebih-lebih supaya nanti ada yang beli lagi. Enggak. Niat Bang Toha bukan seperti itu. Tapi kita ambil pengajaran positifnya. Yang dimana sahabat-sahabat kita daripada Malaysia begitu sangat luar biasa, bahkan membuat saya terharu, bahagia, yang dimana ini merupakan salah satu pengalaman saya sampai ada orang luar negara begitu sangat peduli. Mbak Feni, dari tadi tak berhenti-berhenti. Alhamdulillah. Ya, ramai sekali. Ramai sekali ya. Jadi yang tadi sedekahnya sudah habis, sekarang tinggal jualan. Ya. Yang 60 cup untuk anak pondok pesantren ya? Ya. Alhamdulillah, bersyukur. Mbak, tapi ada kabar gembira lagi. Apa? Ada orang baik lagi, hamba Allah daripada Malaysia yang akan memborong es teh lagi. Masya Allah, barakallah. Dan Mbak Feni pun begitu amat sangat bahagia. Terima kasih yang telah bersedekah es teh. Semoga berkah selalu. Semoga barokah selalu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Jumat yang begitu sangat berkah. Alhamdulillah. Jualannya Bang Toha diborong hamba Allah daripada Malaysia. Dan tak menyangka ketika Bang Toha baru sampai di rumah mau masak es teh lagi, ternyata dapat message yang dimana message tersebut mau juga memborong jualannya Bang Toha. Alhamdulillah, Masya Allah, barokallah. Jadi selama saya berada di kampung seperti ini, sahabat semua, aktivitasnya bantu istri jualan es teh. Alhamdulillah rame sahabat-sahabat yang mensupport, rame sahabat-sahabat yang memberikan dukungan. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur sangat. Ya, inilah hasil merantau daripada Malaysia, jualan es teh. Jualan es teh, meskipun jualan kecil-kecilan, setidaknya saya sangat bersyukur. Alhamdulillah, daripada hasil merantau di Malaysia ada hasil yang dimana bisa mencukupi untuk kebutuhan keluarga. Ya memang saat ini usahanya kecil-kecilan sahabat semua, tetapi itu merupakan salah satu bentuk rasa syukur dan kebahagiaan saya ketika saya merantau di Malaysia bisa seperti ini. Yang dulunya nggak bisa usaha apa-apa, tapi sekarang ada usaha. Masya Allah. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang telah mensupport jualannya Bang Toha juga. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mbak Feni katanya capek, penat, lelah. Gak apa-apa Mbak, nanti malam kita makan enak ya. Ya. Tapi makan enak di kampung itu cuma bakso, ayam penyet. Adanya cuma bakso sama ayam penyet, Bu. Mau cari apa? Kafe. Di kafe. Meeting. Di kafe. Maunya di kafe, padahal jarak dari kampungnya Bang Toha untuk menuju kafe itu cukup lumayan jauh sahabatku semua. Jadi di sini itu menunya cuma bakso, ayam penyet itu saja. Makanya kemarin sahabat-sahabat daripada Malaysia, Bang Toha sering makan enak di Malaysia. Istrinya gimana? Di kampung makan apa? Jadi kalau di kampung sahabatku semua nggak seperti di Malaysia memang. Kalau di Malaysia kan misal kata kita di perkampungan beraneka ragam, banyak jenis makanan kan ada ya kan. Mungkin kita bisa cari sup tulang kalau saat malam hari, tom yam. Tapi kalau di kampung ya hanya bakso, ayam penyet, mie ayam saja sahabatku semua. Alhamdulillah jualan kali ini cukup lumayan ramai. Dan pagi tadi sedekah es teh, sekarang Bang Toha mau merebus teh lagi untuk sore hari. Kebetulan nanti yang 60 pack itu untuk anak pondok pesantren. Nuansa di kampungnya Bang Toha sahabat-sahabatku semua, yang dimana kampung ini masih sangat nuansa kampung ya. Biasanya
Dulu waktu kita kecil sering bermain di sungai, meskipun di era zaman sekarang yang dimana sudah cukup modern, tapi kampungnya Bang Toha itu nuansa kampung seperti zaman dulu. Banyak kanak-kanak mandi di sungai, memancing. Meskipun musim kemarau, alhamdulillah tidak seperti musim kemarau tahun lalu, yang dimana kalau tahun lalu itu sudah tidak ada sungai mengalir airnya. Tapi kalau sekarang sungainya benar-benar masih banyak airnya, dan banyak kanak-kanak yang mandi di sungai. Dan di sini ada sayur pucuk ubi. Jadi kalau hidup di kampung ini pasti akan menanam buah mangga juga. Ini merupakan salah satu buah mangga Thailand, sahabatku semua. Dan pisang. Alhamdulillah. Dan Bang Toha kali ini mau merebus teh untuk dibawa ke kedai jualan istrinya Bang Toha. Terima kasih, alhamdulillah sahabat-sahabat daripada Malaysia yang telah mensupport, bersedekah dari memborong es tehnya Bang Toha. Bang Toha ucapkan terima kasih banyak, alhamdulillah. Di kampung kalau api mati ini cukup agak lama, tapi selama saya merantau di Malaysia belum pernah api mati terus dengan jangka berjam-jam, itu belum pernah sahabat semua. Ada sih mati, cuma sebentar saja, entah 5 menit ataupun 10 menit. Tapi kalau di sini saat perbaikan lama sangat, sampai setengah hari. Jadi itulah perbedaannya. Kalau di Indonesia jika api mati cukup lama, tapi kalau ketika Bang Toha merantau di Malaysia belum pernah merasakan api mati sampai lama. Jadi video ini sekedar informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Kebetulan Bang Toha ini seorang TKI yang bekerja di Malaysia. Jadi alhamdulillah hari ini pun juga Bang Toha masak teh cukup lumayan banyak. Yang istri jualan, yang Bang Toha masak teh untuk dibawa ke kedai. Ramai sahabat-sahabat daripada Malaysia bertanya, Bang, kalau warga kampung di kampungnya Bang Toha untuk air ambil daripada mana sih? Kalau untuk air, keperluan warga kampung di sini kebanyakan menggunakan sumur, sahabat semua. Jadi di sini tidak memakai air sungai ya. Sebagian warga kampung juga ada yang air sungai. Biasanya tinggal di daerah sungai yang cukup sangat luas, airnya dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga dan juga pertanian. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha ini kebanyakan menggunakan sumur. Jadi biasanya warga akan menggali tanah, kemudian kalau muncul sumber mata airnya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari. Untuk sungai di kampungnya Bang Toha ini dimanfaatkan untuk pertanian sebagian, namun kalau untuk peternakan ikan nggak ada. Kemarin ada juga yang berkomentar, Bang, kenapa air sungainya tidak dimanfaatkan untuk peternakan ikan? Sebenarnya kalau mau memanfaatkan sungai ini juga bisa saja sahabatku semua, tetapi modalnya juga banyak. Kebanyakan kalau warga di kampungnya Bang Toha ini rata-rata pertanian, bukan ke peternakan ya. Kalaupun mau ke peternakan, jika memanfaatkan sungai bisa, cuman terkendala modal sahabatku semua. Insya Allah lah nanti kalau Bang Toha ada rezeki, mudah-mudahan juga bisa memanfaatkan sungai tersebut untuk peternakan. Namun di sisi lain resikonya juga besar. Takutnya sewaktu-waktu banjir datang melanda. Jadi mungkin warga di sini juga berpikir ke situ juga sahabatku semua. Kemarin ramai sahabat-sahabat yang bertanya, Bang, bagaimana caranya kalau abang berkebun dekat situ? Cari air dekat mana? Nah, sahabat-sahabatku semua, di sini Bang Toha akan turun sekejap untuk memperlihatkan rumah di bawah. Jadi di bawah ini adalah perkampungan, sahabatku semua. Dan ini rumah kandang lembu, atau biasanya di Jawa disebut kandang lembu. Ini juga kandang lembu mertua, yang dimana mertua saya itu juga memelihara lembu. Dan di sini memang area perumahan semua, sahabat-sahabatku. Dan itulah lembu yang dipelihara oleh mertua saya.
Jadi di sini mertua itu meskipun sudah berumur, tapi beliau masih tetap ingin berkebun, bertani. Tapi kalau mertuanya Bang Toha itu bukan berkebun di kebun sendiri ya, melainkan buruh tani. Saya dan istri memang sama-sama berjuang memulai dari nol berdua, sahabat-sahabatku semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, progres kebun sayurnya Bang Toha sudah selesai dan besok tinggal memasang jaring, besoknya lagi tinggal penanaman. Jadi untuk biaya pun juga cukup lumayan kalau bagi warga kampung di sini. Siap dengan jaringnya, siap dengan upah Kang Wawan yang dimana selaku pengolah tanah, dan nanti Bang Toha akan ambilkan air daripada perumahan di sebelah ya. Sebab di sebelah itu ada rumahnya saudaranya Bang Toha, jadi ambil air daripada warga kampung di bawah, kemudian dinaikkan atas airnya. Kemarin ramai sahabat yang bertanya, Bang, untuk pengairan gimana caranya? Jadi airnya ambil daripada perkampungan yang ada di bawah. Dan ini pun juga merupakan salah satu kandang lembu mertuanya Bang Toha, yang dimana mertuanya Bang Toha pun juga masih memelihara sapi, sahabatku semua. Karena warga kampung di sini rata-rata meskipun sudah berusia, tapi tetap bekerja di kebun. Alhamdulillah, kebun sayur juga sudah mulai siap, dan kemarin Bang Toha juga ada sedikit tabungan daripada Malaysia yang dimana memang Bang Toha pergunakan untuk keperluan di kebun. Nantinya kalau sudah siap, kalau sudah panen, Bang Toha akan bagikan kepada warga sekitar. Itu pun sudah saya niatkan waktu saya masih berada di Malaysia ya. Jadi ketika saya masih bekerja di Malaysia, Bang Toha simpan uang tepi lah, sikit-sikit, kemudian Bang Toha buat modal untuk berkebun sayur di kampung halaman sendiri ketika bercuti di Indonesia. Sebab Bang Toha ini bercuti agak lama, jadi supaya ada kesibukan, biar bisa bercocok tanam, biar bisa berkebun, dan nanti hasilnya dibagi-bagikan. Tentunya itu merupakan salah satu impian dan niat saya yang dimana bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Kemarin sahabat-sahabat yang bertanya, Bang, sungainya itu arahnya kemana saja? Nah, Bang Toha akan tunjukkan sungainya itu ada di ujung sana terus, sahabatku semua. Biasanya kalau malam banyak orang mancing di sini. Kalau untuk jenis ikan di sini ikan talapia, sahabatku semua, yang paling banyak talapia hitam. Jadi inilah kampungnya Bang Toha. Dan nuansa kampung di sini masih serasa seperti kampung 80-an yang lalu. Jadi anak-anak di sini juga masih sangat suka mandi sungai sore hari, tengah hari. Dan kali ini Bang Toha akan ngevlog ke ujung sungainya. Dan kita akan menuju ke aliran sungainya dari mana saja. Kalau di kampungnya Bang Toha, belakang-belakang rumah itu ditanami pokok petai. Karena ini merupakan salah satu tanaman yang sangat berharga bagi warga kampung di sini. Jadi kalau untuk area dekat sini belum ada rumah, sahabatku semua. Kebanyakan masih kebun. Kalau di kampungnya Bang Toha, untuk pokok limau itu jarang, hampir tidak ditemukan ya. Yang dimana biasanya pokok limau kasturi ini cocok untuk buat limau es teh. Tapi di sini nggak ada, sahabatku semua. Dan nanti Bang Toha akan mencoba untuk mencari pokoknya. Akan saya tanam di kebun. Kalau sudah berbuah, istri saya suruh untuk membuat limau es teh. Kalau di Malaysia itu terkenal limau teh es. Dan ini merupakan salah satu kawasan Tasik yang dimana untuk area pertanian juga, sahabatku semua.
Tetapi karena beberapa salurannya itu mengalami kerusakan, jadinya tidak sampai ke sawah. Sebenarnya kalau airnya penuh sampai ke sawah, tapi kalau airnya tidak penuh seperti ini, tidak sampai ke sawah sahabatku semua. Dan di atas di sana juga ada airnya juga. Dek, nggak bisa naik atas? Bisa tapi nyebrang. Bisa tapi nyebrang. Jauh ya? Jauh. Jauh. Oke sahabat-sahabatku semua, seperti inilah suasana kampungnya Bang Toha. Video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan buat para sahabatku semuanya. Kalau di Malaysia, ubi kayu itu kan harganya mahal. Tapi kalau di sini harganya begitu sangat murah meriah sahabatku semua. Bahkan kadang-kadang satu goni ubi kayu cuma dihargai sekitar 10 ringgit. Bayangkan kalau di Malaysia satu goni saja bisa sampai puluhan ringgit ya. Mungkin mencapai adalah 50 ringgit lebih. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha, satu goni penuh hanya Rp30.000, 8 ringgit ataupun 9 ringgit, tidak sampai 10 ringgit. Maka dari itu di sini jarang warga yang mau menanam ubi kayu. Alhamdulillah, jujur saya begitu amat sangat terharu dengan kawan-kawan daripada Malaysia, saudara-saudara daripada Malaysia yang begitu mensupport Bang Toha dalam maniaga jualan es teh, sampai-sampai ada yang memborong. Bukan satu kali saja, tadi pun Bang Toha dapat message ada yang mau borong es tehnya Bang Toha lagi. Ini membuat saya sangat terharu, kagum dengan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara daripada Malaysia yang penuh keikhlasan bersedekah untuk membeli es tehnya Bang Toha. Dek, ucapkan salam untuk Indonesia dan Malaysia, salam serumpun. Salam serumpun Indonesia Malaysia saudara. Salam serumpun Indonesia Malaysia saudara ya. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi saya juga sering bercerita dengan anak saya ketika saya merantau di Malaysia, Dek, selalu berjumpa dengan orang baik. Itu saya pun juga sering cerita dengan anak saya. Oke sahabat-sahabatku semua, Bang Toha mau persiapan untuk membawa 60 cup es teh untuk saya hantar ke pondok pesantren. Yang dimana ini pun juga merupakan salah satu sedekah dari hamba Allah Pinang Malaysia. Kalau tadi pagi kan Bang Toha bagikan dekat tepi jalan, kali ini Bang Toha akan hantar ke pondok pesantren. Video ini sekedar informasi dan juga cerita pengalaman saya merantau di Malaysia, kehidupan saya sepulang merantau daripada Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.